Di sini aku disclaimer ya bahwa aku bukan ahli laktasi ataupun sebagainya ya. Ini cuma based on my experience. Halo semuanya, welcome back to my channel. Today aku bakal sharing tentang pengalaman aku bagaimana caranya menyapih anak atau weaning from breastfeeding. Nah, di sini aku tuh full ASI ya. Jadi anakku semenjak baru lahir itu udah DBF sampai dia usia 23 menjelang 24 bulan. Nah, pada awalnya aku tuh memang berencana untuk weaning dia atau menyapih dia itu di usia dia 24 bulan. Tetapi seiring berjalannya waktu, aku berpikir bahwa kayaknya udah cukup deh di 23 bulan gitu. Oke, aku akan menyapih dia di 23 bulan. Aku berencana seperti itu. Nah, karena memang aku lihat anak aku itu makannya alhamdulillah sudah baik, terus BB-nya juga sudah baik, terus kesehatannya juga alhamdulillah baik. Jadi aku kayak merasa bahwa oke, kayaknya udah cukup, dan aku sendiri tuh memang normal ya, karena kan suplai ASI itu makin anaknya makin besar itu kan makin berkurang ya. Nah, jadi aku merasa bahwa oke, kayaknya udah cukup deh, karena aku pun makannya tidak seteratur dulu, kayak makannya ngasal, suka sembarangan. Jadi ketika dia berusia 21 22 bulan, aku mulai mengatur tuh kayak bagaimana nih kayak untuk mengurangi jadwalnya dia menyusu dan sebagainya gitu loh. Di sini aku disclaimer ya bahwa aku bukan ahli laktasi ataupun sebagainya ya. Ini cuma based on my experience, karena aku pun tidak mengerti sebetulnya harus bagaimana cara weaning yang benar, karena waktu itu aku sempat baca-baca juga, cuma nggak sedalam itu gitu, nggak se nggak se nggak sesungguh-sungguh itu gitu loh. Jadi aku benar-benar mencoba yang terbaik aja yang aku bisa dan yang cocok untuk aku gitu. Jadi aku mencoba-coba aja yang cocok untuk aku sendiri gitu. Jadi yang pertama itu aku mulai perkenalkan dia ke susu UHT. Jadi untuk momi-momi nih, kalau misalnya mau menyapih anaknya, mulailah perkenalkan dengan susu formula atau UHT. Terserah ya mau memberikan susu yang mana ketika anaknya mau disapi. Walaupun sebetulnya ada beberapa pendapat bahwa ketika anaknya sudah 2 tahun dan memang berat badannya sudah bagus, makannya juga sudah bagus, susu tuh sebetulnya tidak wajib gitu loh. Jadi tidak harus memberikan pengganti susu gitu ketika anaknya makannya sudah baik gitu loh. Itu beberapa pendapat juga mengatakan seperti itu gitu. Cuman kalau aku kan memang rencana di 23 bulan ya, jadi aku kayak harus mencari susu pengganti. Aku merasa aku harus mencari susu pengganti gitu loh. Jadi aku pilih UHT. Selanjutnya yang kedua itu mulai mengurangi durasi menyusu, karena kan dia sudah diperkenalkan dengan susu UHT tadi. Kemudian juga aku juga sudah menambah kayak porsi makannya dia, porsi snacknya dia. Jadi aku rasa aku udah mulai bisa mengurangi durasi menyusunya dia nih. Waktu menyusunya itu misalnya ketika sehari itu biasanya menyusu 5 kali jadi 4 kali gitu, jadi 3 kali gitu loh. Jadi misalnya yang awalnya itu malam-malam itu menyusu, itu dikurangi gitu loh. Jadi kalau pengalaman aku tuh mengurangi menyusu itu yang pertama itu di malam hari, karena menurut aku itu penting ya, karena kan anak kita kan sudah mendapatkan makanan yang cukup gitu. Jadi ketika malam sebisa mungkin aku membiarkan dan berusaha agar dia itu tidur dengan nyenyak tanpa terganggu dan tanpa minta neng gitu loh. Nah, jadinya alhamdulillah itu bisa ya. Kadang dia tuh kebangun malam gitu. Aku pupuk dia aja supaya dia tidur, aku tenangin dia, kayak aku kasih minum segala macam. Nah, alhamdulillah beberapa kali percobaan itu berhasil gitu. Dia akhirnya tidak neng ketika malam hari gitu. Dan ketika dia bangun pun dia itu mencarinya itu minum gitu loh. Jadi dia kadang minum air putih, terus udah minum, udah dia tidur lagi gitu. Kebetulan kan kita co-sleeping ya. Jadi
apa ya, mudah untuk aku mengontrol dia gitu loh, memberikan dia minum, memberikan apa yang dia butuhkan. Nah, setelah itu barulah ketika malam hari itu dia sudah tidak menyusu, sudah tidak bangun malam, barulah aku mengurangi dia di waktu menyusu pagi hari. Jadi waktunya dia menyusu ketika dia bangun tidur itu aku kurangin. Jadi aku ketika dia bangun tidur, tipsnya itu adalah cepat alihkan dia, terus cepat bawa dia keluar dan bawa dia untuk melihat sekitar, untuk kayak melihat udara pagi kayak gitu-gitu, dan memberikan dia kayak minum atau kayak snack sedikit aja. Aku nggak tahu ya itu tuh sebetulnya baik atau enggak, tapi it works for me. Jadi ya aku lakukan itu gitu. Kan tidak banyak juga gitu snacknya, nggak jangan banyak-banyak juga karena kan dia nanti akan makan. Jadi gitu, kalau misalnya dia bangun pagi atau kalau misalnya dia bangunnya agak siang, misalnya kayak jam 7 atau setengah 8, itu aku langsung kasih dia sarapan segala macam. Jadi dia lupa untuk nen gitu loh intinya. Dan beberapa kali percobaan akhirnya nggak satu kali langsung berhasil juga ya, tapi beberapa kali akhirnya berhasil juga. Akhirnya alhamdulillah dia setiap pagi sudah tidak minta nen lagi, walaupun kadang-kadang misalnya dalam keadaan-keadaan tertentu dia misalnya moodnya lagi nggak baik, akan sedikit rewel di pagi hari, tapi it's okay, kayak aku gendong dia dan segala macam dan dia tenang lagi gitu. Dan kalau misalnya sudah berhasil mengurangi di waktu-waktu tertentu, jangan putus asa. Misalnya kayak anaknya itu rewel di waktu itu, terus kayak kita menyerah gitu, ya udah deh aku nenin aja deh gitu biar dia tenang gitu. Jangan lakukan itu, oke? Jadi tetap konsisten kalau memang mau berencana, tetap konsisten dan harus harus berusaha dan harus sabar gitu. Kitanya harus sabar, jangan kayak nggak sabar ya udahlah biar dia nggak nangis gitu, dinyanin aja, jangan kayak gitu ya. Nah, selanjutnya aku tuh mengurangi dia di waktu-waktu kayak siang hari gitu, sore hari. Intinya dia tuh bener-bener waktu nennya itu jadi cuman 2 kali sehari. Setelah itu, setelah dia berusia 23 bulan, dia tuh menyusunya sudah benar-benar 2 kali sehari itu ya, pas mau tidur aja. Nah, pas 23 bulan menuju ke 24 bulan itu aku sudah benar-benar menstop dia untuk nyusu. Jadi pas dia mau tidur dia ngamuk pasti ya, dan wajar. Tapi walaupun dengan amukannya dia, aku masih berusaha tenang, tetap tenang dan menggendong dia, dan aku membiarkan dia untuk ya udah menangis dulu aja, agar kan biar dia merasa lelah juga dan juga bisa tertidur dengan pulas juga nantinya gitu. Waktu terberat aku tuh kayak seminggu pertama gitu. Sebetulnya sih 3 hari pertama ya, kalau seminggu itu dia masih kadang nangis gitu, kadang enggak gitu, jadi kayak gitu. Tapi itu tuh berlangsung semingguan gitu, hal-hal tersebut itu. Nah selanjutnya ya udah ketika dia mau tidur itu dia cuma didongengin, bahkan kadang nggak digendong gitu, jadi aku cuma dongengin dia atau nyanyiin dia gitu, dia udah tidur. Dan sekarang pun udah bertambah mudah lagi dia. Jadi dia itu kalau misalnya waktunya tidur ya udah kita kasih tahu dia bahwa sekarang waktunya tidur, dan aku cuman kayak elus-elus dia biar tidur. Ya udah dia lama-lama tidur. Gitu deh. Jadi alhamdulillah kayak gitu perjalanan aku mengasihi dia, dan perjalanan aku menyapi dia. Dan menyapi itu ternyata memang tidak mudah. Jadi kalau ada yang merasa menyusui itu berat, menyapi pun berat, guys. Jadi ya memang kita harus sabar, dan itu kan adalah usaha kita untuk memberikan yang terbaik untuk anak kita ya. Dan untuk mami-mami di luar sana yang mungkin lagi struggling untuk menyapi anaknya, jangan putus asa, tetap konsisten, karena itu tuh hanya sebuah proses aja gitu, dan itu tuh akan berlalu. Sehingga ya kita tidak perlu terlalu stres dan tidak perlu terlalu merasa menderita, karena semua mommy juga pasti merasakan itu, yang mengasihi anaknya juga pasti merasakan itu. Dan ya begitulah, alhamdulillah gitu. Oke, sekian pengalaman dari aku, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini biar aku lebih semangat lagi bikin videonya.
Oke, thank you for watching. Bye.